Ragnar dan Verdong kompak bagi momen lucu di laga Timnas Indonesia. Ya, lupakan Belanda dan mengabdi kepada Timnas Indonesia. Justin Hubner itu keputusan terbaik yang pernah saya buat, katanya. Dan inilah 5 pemain keturunan tambahan yang wajib didatangkan Timnas Indonesia sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Nomor 1 memang sudah incaran lama. Dan yang terakhir, media Korea Selatan mengatakan tawa Shin Tae-yong tangis pelatih Malaysia dan Vietnam. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Ragnar Rotmangun dan Kelvin Verdong menampilkan cuplikan video singkat yang kocak ketika keduanya memperkuat Timnas Indonesia. Ragnar dan Verdong untuk kali pertamanya berada satu tim menggunakan jersey berlambang Garuda pada Selasa 11 Juni dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut juga menjadi partai debut Verdong bersama Timnas Indonesia. Menjadi indah bagi Verdong karena skor 2-0 menjadi hasil akhir dan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dikantongi oleh tim Merah Putih. Ya, di luar keberhasilan mengamankan 3 poin ini, terekam banyak cerita dan kamera netizen. Salah satunya adalah setelah laga usai. Dalam video yang dibagikan Ragnar dan Verdong, terlihat Shin Tae-yong menyelami para pemain dan ofisial Timnas Indonesia setelah laga melawan Filipina. Nathan Choaon, Rafael Struijk, Asnawi Mangko Alam, Egy Maulana Fikri, dan Ricky Kambuaya terlihat menyelami Shin Tae-yong. Sementara ketika kamera bergerak ke kanan, terlihat Verdong tengah merapikan rambut Ragnar. Momen tersebut menjadi kocak karena diimbuhi lagu viral Kita Bikin Romantis. Ya, kemudian terlihat Shin memukul kepala Ragnar dengan pelan untuk mengajaknya bersalaman. Seketika lagu dari Malik and Essential diganti dengan suara tawa. Ya, Ragnar dan Shin bersalaman dan Verdong juga terlihat menjulurkan tangan. Video dari netizen yang muncul di TikTok itu kemudian dijadikan story oleh Ragnar yang menuliskan akun Verdong beserta emoji tertawa. Dan beberapa saat kemudian, Verdong pun juga mengunggah ulang video yang sama. Ya, back Timnas Indonesia yakni Justin Hubner mengaku bahwa bermain bersama skuad Garuda adalah keputusan terbaik dalam karir sepak bolanya. Baru-baru ini pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut hadir dalam sebuah siniar dalam kanal YouTuber Prestige Production. Ia berbincang-bincang dengan salah satu pengusaha ternama tanah air yang bernama Rudy Salim. Baru-baru ini, Hubner mencatat prestasi tinggi bersama Timnas Indonesia. Bek berusia 21 tahun tersebut sukses membawa tim Merah Putih melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berhasil menyabet tiket tersebut usai menjadi runner-up grup F babak kualifikasi. Di sisi lain, ini adalah prestasi yang kesekian kalinya dicatatkan oleh Hubner bersama Indonesia. Sebelumnya, ia juga turut membantu timnas mencatatkan sejarah di ajang Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Terkait hal tersebut, ia menjelaskan sangat senang bisa berkontribusi untuk Indonesia. Bahkan, ia melontarkan komentar yang sangat luar biasa dalam siniar ini. Baginya, memutuskan untuk berpaling dari timnas Belanda dan membela skuad Garuda adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Menurut saya ini adalah hal yang luar biasa ya. Saya pikir itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam karir sepak bola saya sejauh ini, kata Justin. Hal itu memang tidak lepas dari peran para penggemar tim Merah Putih. Selama membela Indonesia, Hubner mengaku selalu mendapatkan dukungan sepenuh hati dari para penggemar. Pernyataan pemain Cerezo Osaka tersebut terbukti dikala para penggemar selalu hadir dimanapun timnas bermain. Mantan Den Bosch U17 tersebut ini bahkan tak bisa menggambarkan perasaan bahagianya setelah memutuskan untuk mengabdi bagi Garuda sepanjang hidupnya. Ya, dukungan yang saya dan rekan-rekan dapatkan sangat luar biasa dan ini benar-benar gila. Saya bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan tersebut sekarang. Pungkas Justin. Ya, berikut adalah 5 pemain keturunan tambahan yang sepertinya wajib didatangkan Timnas Indonesia sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai. Masih ada waktu untuk melakukannya. Dan kini skuad Garuda menanti drawing yang akan dilakukan pada 27 Juni nanti. Lalu siapa sajakah pemain keturunan tambahan yang wajib didatangkan Timnas Indonesia sebelum babak ketiga dimulai pada September nanti? Yang kelima, ada Kevin Dix.
Ya, back FC Copenhagen ini disebut-sebut mulai tertarik untuk membela timnas Indonesia. Kedatangan Dix di lini belakang tentu akan menguatkan pertahanan tim Merah Putih. Belum lagi, pria berdarah Maluku ini cukup malang melintang di sepak bola Eropa karena pernah membela Fiorentina di Liga Italia. Dix wajib untuk didatangkan secepat mungkin. Yang keempat ada Pascal Struijk. Ya, back Leeds United ini baru saja mendapatkan kabar buruk, yakni tidak dipanggil timnas Belanda untuk Euro 2024. Struijk sampai kini masih menantikan panggilan dari The Orange. Namun dengan usia yang sudah mencapai 24 tahun dan melihat persaingan yang ada, penantian ini bisa jadi saja mustahil. Peluang itu bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk menaturalisasi Struijk. Yang ketiga ada Jadon Oosterwolde. Ya, pemain Fenerbahce ini berani memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Oosterwolde tampaknya berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini cukup serba bisa. Oosterwolde dapat dimainkan di pos bek kiri ataupun bek tengah. Kedatangannya tentu menambah opsi bagi Sinteyong. Lalu yang kedua ada Ole Romeni. Ya, masalah ketajaman di lini depan memang belum kunjung terpecahkan. Penyerang dengan naluri gol tinggi tentu dibutuhkan. Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Romeni lagi-lagi disebut menjadi solusi yang terbaik, apalagi kabarnya ia tengah diupayakan untuk dinaturalisasi secepat mungkin. Lalu yang pertama ada Miss Hilgers. Ya, pemain FC20 Enschede ini merupakan incaran lama untuk dinaturalisasi. Sayangnya, pandemi COVID membuat Hilgers gagal diberikan status WNI kala itu. Beruntung saja, pemain berusia 23 tahun ini tidak kunjung dipanggil timnas Belanda. Alhasil, peluang untuk menaturalisasi Hilgers yang punya darah Indonesia langsung dari sang ibu lebih besar. Dan itulah tadi 5 pemain keturunan tambahan yang memang wajib didatangkan oleh timnas Indonesia sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai. Sementara itu 3 pelatih Korea Selatan yang mengadu nasib di Asia Tenggara meraih hasil yang berbeda. Sinteyong bersama timnas Indonesia menuai sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026 sementara 2 nama lain harus memupus asa. Indonesia memang merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan 2-0 atas Filipina di matchday terakhir menjadi penentu kepak sayap Garuda bersaing dengan rival-rival level Asia. Shin dan anak asuhnya penuh senyum menapak sebuah sejarah baru dengan membawa timnas Indonesia masuk ke tahap terjauh dari kualifikasi Piala Dunia. Ini merupakan kali pertamanya tim Merah Putih menyentuh babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat Shin tersenyum, Sportcell juga menyoroti nasib 2 pelatih asal negeri Ginseng yang harus menerima hasil tak memuaskan. Kim Pan-gon di Malaysia dan Kim Sang-sik di Vietnam harus menerima kenyataan anak asuhnya hanya menempati peringkat ketiga di grup masing-masing. Timnas Malaysia kalah bersaing melawan Oman dan Kyrgyzstan di grup B, sedangkan Vietnam tak berdaya melawan Irak dan Indonesia di grup F. Ya, perbedaan nasib ketiga pelatih ini membuat Sportcell membuat artikel dengan tajuk Kim Pan-gon dan Kim Sang-sik menangis sementara hanya Sinteyong yang tertawa campur aduk suka dan duka pelatih Korea di Asia. Selain membahas keberhasilan Sinteyong mengantarkan Indonesia mencetak sejarah mendekati Piala Dunia 2026, artikel tersebut juga membahas kemajuan tim Merah Putih di bawah kendali mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Masuk ke fase gugur Piala Asia dan menembus semifinal Piala Asia U23 menjadi pencapaian Sinteyong bersama Indonesia yang ditulis oleh media tersebut. Dengan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berpotensi bertemu dengan Korea Selatan. Sinteyong pun berharap bisa bertemu lagi dengan skuad Taeguk Warriors seperti ketika Piala Asia U23 2024 kemarin.